itu semuanya harus bisa masak rendang. Konon katanya Pak, cerita legenda dulu itu adalah tapak seorang raja Pak. Anugerah Pesona Indonesia adalah sebuah kegiatan yang memiliki dampak positif untuk perkembangan pariwisata di seluruh daerah di Indonesia. Oke. Berarti itu yang disebutin banyak ya, lebih dari 10. Banyak, baru ya. destinasinya aja, belum produknya ya. Iya, Ya, belum produk dari budayanya, belum keseniannya. kuliner dan segala macam gitu Nah, kan. kalau saya bilang Pesawaran ini mukanya Lampung, Pak. Jadi Oh bicara iya. Lampung ya bicara Pesawaran. Saya tadi baru mau ngomong nih bahwa kalau lihat Kemilau Pesawaran itu di logo itu ini Lampung ini kan. Ya, Siger. Apa? Siger, ya. Siger ya Pak ya. Begitu kita mendarat di Bakahuni. Ya. Bakahuni itu udah kelihatan itu kan. Ya. Itu. Oke. Ini coba saya mau ini Pak. Tadi Bapak Kadis info juga bahwa Pak El info tamu-tamu yang datang itu juga banyak dari kabupaten sekitar gitu ya. Ya. Nah, apakah dengan dibukanya tol itu justru orang lebih banyak yang tadinya nih di sebelum masa pandemi, apakah lebih banyak yang lewat darat dibanding lewat udara gitu Pak? Ya, kalau ini kok kita nggak terlalu valid datanya karena ini koinsidental. Koinsidental dalam artian ada dua kejadian yang saling bertabrakan di satu momentum. Satu sisi tol dibuka, sisi lain pandemi terjadi. Jadi agak absurd kalau kita ngambil kesimpulan agak sedikit dummy. Tapi poinnya Pak Ad, kalau melihat kecenderungan yang ada, khusus dari Sumbaksel, itu semua lewat darat Pak sekarang. Hampir bisa dibilang dari kecenderungan pengunjung itu mungkin 80% itu lewat darat. Lewat darat. Ya. Karena sangat dekat, 3 jam Pak. 3 jam bisa ditempuh santai, bisa bawa keluarga, bisa santai, lebih enjoy. Kalau by pesawat kan belum lagi cancel, belum lagi lebih ribet Pak. Kalau bawa kendaraan mereka lebih luas gerakan seperti itu Pak. Oke, nah ini udah join nih. Halo. Dia nih. Salam kenal Pak. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf pakai telat. Aman. Oke, ini nggak apa-apa. Nanti saya lanjut dulu ya, Mardia ya. Oke, mungkin sebelum saya tanya-tanya ke Pak El dan Om Yopi, ini saya info ke audiens nih. Jadi audiens silakan bisa bertanya. Nanti pertanyaannya akan coba kita jawab dan setiap pertanyaan ini nanti mungkin dinilai oleh Pak El juga oleh Om Yopi atau akan juga diberikan merchandise atau giveaway lah ya nanti ya. Oke, sambil nunggu pertanyaan-pertanyaan yang masuk, coba kita atau Mardia langsung ada yang mau ditanya ini. Iya. Silakan Mardia. Langsung di ini. Kasih pertanyaan. Langsung tolong. Tadi sih aku sambil jalan sambil dengar-dengar juga kan. Terus kayak tadi salah satunya disebut Tegalmas kan. Aku juga udah pernah ke sana kebetulan dan sebenarnya taunya tuh kayak Lampung aja gitu. Nggak tahu kalau misalkan itu adanya di Lampung Pesawaran ya. Pesawaran. Iya, tadi baru dengar ternyata kayak destinasi-destinasi yang terkenal di Lampung itu ternyata dari Pesawaran juga. Iya, keren banget sih. Nah, terus mau nanya-nanya juga nih, coba aku nanya ke Pak El kali ya, Pak El Safri, benar gak Pak? Ya, benar. Aku mau nanya ini nih, kira-kira unsur-unsur filosofinya itu dari brand Kemilau Pesarawan itu apa ya Pak? Ya, izin Pak Ad. Makasih Bu Maria. Tadi sedikit sudah saya tapi mungkin lebih detail ya. Iya. Di situ ada Siger Mas.
Sigermas itu melambangkan keagungan, karena kita tahu warna gold itu adalah warna yang mulia, tentang keberadaan pesawaran itu sendiri. Nah, kemudian ada gunung sama laut yang menggambarkan kekayaan di Kabupaten Pesawaran. Ada payung, itu seperti di Bali juga, Bu Madia. Payung itu melambangkan pengayoman dari, katakanlah kalau dulu kan kalau bisa dibilang, kalau sekarang kan memang pemerintahannya, kalau dulu mungkin kaum ningrat lah ya terhadap rakyat jelata itu ada semacam perlindungan yang kuat. Nah, yang terakhir mungkin di situ ada perahu. Kalau dilihat itu sebenarnya kayu, itu kayu perahu. Ya, itu namanya kayu aro, itu kayu aro. Dari seluruh Lampung kita punya lambang seperti itulah, yang salah satunya dibuat motif tapis. Bu Madia, kan kalau ada tapis seperti ini, ada yang motif. Nah, itu melambangkan kekuatan unsur-unsur pimpinan. Kalau dulu kan kerajaan di sini. Nah, mungkin sekarang sudah lebih official, lebih resmi yang namanya pemerintahan, baik provinsi maupun Kabupaten Pesawaran sendiri. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan, Bu, Mbak Marti. Keren banget. Ya, Pak El nih nyambung dari Mardia tadi. Memang setiap destinasi atau setiap kabupaten lah ya, itu kan di samping memiliki brand juga ada ikon lah, ikon pariwisata atau ini. Ikon dari Pesawaran sendiri apa, Pak ya? Kalau itunya tapis itu, Pak. Jadi logo brandingnya. Oh, di situ. Kalau brandingnya kan Kemilau Pesawaran. Tapi kalau logo brandingnya itu yang semacam itu. Tapi dia warnanya keemasan. Kalau di videonya itu lebih kelihatan, lebih visualisasinya lebih nampak begitu, Pak. Lebih nampak. Di desa sendiri, ya di desa sendiri tadi saya lupa karena Pak Kang Yopi lupa mungkin. Di desa itu di luar yang sudah disebutkan Kang Yopi tadi, itu memang masih tahapnya baru kita gerakkan. Pak Bupati punya kebijakan One Village, One Destination. Itu namanya OVOD. Nah, itu ada konsentrasi dana atau blending finance yang kita pusatkan ke desa, khususnya desa-desa yang punya potensi untuk dikembangkan menjadi desa pariwisata. Dan itu kita kerjasamakan dengan Dinas PMD. Karena kementeriannya Kementerian IDT, tapi karena desa kita mayoritas itu desa yang bisa berpotensi untuk tourism village, jadi kita bekerja sama dengan desa yang notabene punya perangkat sampai tingkat bawah, seperti BUMD dan Bumades dan seterusnya. Nah, sementara kita hanya punya Pokdarwis yang nggak punya otoritas terhadap penganggaran. Makanya izin Pak Ad, saya buat terobosan ke Pak Bupati untuk bagaimana khusus desa-desa yang memang punya potensi untuk bisa dikembangkan, seluruh resource yang ada, baik dia sumber daya manusia maupun keuangan, penganggaran, yang kami sebut dengan blending finance itu. Jadi nanti kalau ada satu desa yang sudah kita canangkan, kita tetapkan menjadi sebuah desa wisata, seluruh dinas infrastruktur, UMKM, pasar, pertanian bergerak ke arah situ. Itu yang belum terdeteksi tadi, di luar yang sudah disebutkan dari 10 tadi. Jadi setiap desa, hampir bisa dibilang kita 50 desa sudah kita tetapkan itu Pak Ad, tapi yang baru kita intervensi secara masif baru 10 desa. Mungkin itu sekedar informasi, Pak. Ya, berarti, kalau yang 50 desa-desa tersebut pakai logo Kemilau ini juga nggak, Pak? Ya, kita haruskan itu pakai logo, tapi di desa kita wajibkan juga namanya local branding. Jadi di desa itu cuma kita kan nggak boleh nanti Mas Yopi mungkin kita minta bantuannya juga. Desa-desa itu supaya ada kalau dibilang itu ada partisipatorinya lah, jangan kita yang dari atas pakai logo ini, pakai, mereka yang paling tahu sejarah desanya dan untuk bagaimana itu dipopulerkan mereka yang paling paham. Nggak usah, saya bilang nggak usah ke barat-baratan, justru yang nama-nama yang unik itu yang paling bisa diingat gitu, orang. Begitu, Mbak. Berarti, Pak. Ya. Oke. Local wisdom. Mas Pak tadi. Ya, local wisdom. Oke. Itu kalau udah ada 50 desa, itu pasti udah akan berkembang jadi udah 10 kali lipat lagi tuh, Pak. Sangat, sekarang sangat masif.
Alhamdulillah sangat sangat masif. masif. Iya. Nah ini saya info sedikit Pak terkait Bapak yang tadi masalah kepastian hukum ya. Jadi memang Anugerah Pesona Indonesia sejak 2020 sudah bekerja sama dengan atau kita disupport oleh Kumham Pak, DJKI. Jadi semua destinasi atau produk pariwisata yang masuk ke Anugerah Pesona Indonesia itu dengan mudah nanti bisa didaftarkan dan disupport oleh pusat. Didaftarkan di Kanwil setempat ya di Lampung. Nah, nanti disupport oleh pusat. Jadi nanti kita kawal juga kalau memang akan didaftarkan kita bantu kawal gitu, Pak. Nah, ini kembali ke Bang Yopi nih. Ya, Pak. Ini kan di brand Pesawaran sendiri itu kan bukan miliknya pemerintah daerah, bukan miliknya kepala dinas pariwisata, bukan miliknya komunitas, tetapi miliknya seluruh destinasi, seluruh masyarakat Pesawaran gitu ya. Seperti halnya Wonderful Indonesia, Pesona Indonesia itu milik semua masyarakat Indonesia untuk mempromosikan destinasinya. Nah, apakah sejauh ini memang dalam hal mempromosikan, contoh misalkan di web-web teman-teman blogger di lokal di sana, lantas di website-website atau di sosial media penggiat pariwisata, travel agent dan segala macam sudah membawa ini Pak, membawa tadi logo-logo tersebut atau bagaimana Om Yopi itu? Ya, baik. Kalau boleh saya jawab jujur ya terus terang saya juga nggak pakai Pak Kadis di blog-blog saya. Tapi ya kembali lagi ya, kita intinya kan mengangkat brandingnya ya. Jadi mengangkat branding ini, kalau saya memotret merekam melalui foto terus saya cantumkan logo atau apapun, kayaknya mengganggu foto saya, malah orang menikmatinya tuh nggak asik ya. Ini foto apa nih, kok ada watermark atau ada apa, jadi nggak asik. Jadi kawan-kawan lebih suka menggunakan hashtag atau tagar. Di Facebook ada banyak, di Instagram ada banyak. Ya tidak sebanyak dengan tagline provinsi punya atau nasional punya, tapi paling nggak kalau saya cek hari ini sudah 3.000-an. 3.000-an hashtag tagar Gemilau Pesawaran. Itu sih. Kalau soal mengangkat atau mempopulerkan branding, yang agak unik ini kalau di kalangan travel blogger, justru yang banyak mengangkat itu blogger-blogger nasional, Mas Fahad. Yang entah berantah, yang kita nggak tahu namanya, yang namanya anonim ya, akun info, rata-rata justru mereka yang mengangkat. Jadi yang justru yang travel blogger lokal itu malah boleh dibilang sedikit ya, apalagi Lampung. Kalau travel blogger di Jakarta, di Jawa Barat, di Jawa yang lain kan banyak ya. Kalau khusus untuk Lampung sedikit lah, tapi bukan berarti kita tidak mencantumkan Gemilau Pesawaran. Sering kawan-kawan saya lihat itu tetap mencantumkan hashtagnya di Instagram atau di Facebook. Itu Mas Pak Kadis. Oke. Ya, berarti hashtag itu juga powerful lah. Apalagi kalau ada link yang kalau ada link-link memang yang mengarah ke informasi-informasi masalah Gemilau Pesawaran. Sebenarnya Gemilau Pesawaran ini kalau saya bisa bilang itu kan satu gate untuk menuju seluruh destinasi yang ada di Pesawaran itu sendiri gitu kan. Jadi dengan masuknya Gemilau Pesawaran, orang bisa melihat semua sebenarnya gitu kan. Silakan Mardia. Ada yang mau diutarakan lagi? Kalau dari Mas Yopi kan dan teman-teman juga kan rata-rata udah pada menggunakan hashtag Gemilau Pesawaran ya untuk membantu promosi secara tidak langsung di destinasi-destinasi di Pesawaran. Nah, untuk Mas Yopi sendiri nih, kira-kira ada permohonan atau apa gitu yang mau disampaikan ke pemerintah Kabupaten Pesawaran melalui Dinas Pariwisata, atau ada saran-saran apa aja buat kegiatan demi kemajuan pariwisata di Pesawaran itu sendiri? Kalau saya minta ke
pemerintah yang saya nggak minta banyak, justru yang saya minta banyak itu ke kawan-kawan komunitas, Mbak Mardia. Pemerintah ini kan di posisinya itu sebagai di stakeholder itu sebagai pembuat kebijakan ya. Sejauh ini aku pikir sudah banyak kebijakan yang dibuat untuk memudahkan, memperlancar pelaku-pelaku wisata termasuk komunitas. Justru yang saya banyak minta ya ke kawan-kawan komunitas bersama-sama angkat pariwisata. Jangan banyak ya boleh menuntut namanya kita manusia ya, tapi ya dilihat kapasitasnya apa pemerintah ini. Selagi pemerintah diam, tidak menyusahkan, tidak membuat kebijakan yang mempersulit, aku pikir itu udah sangat membantu. Itu dia. Benar nggak Pak Kadis begitu? Maaf Pak Kadis. Berarti kurang lebih kerjasama sama pemerintahan tuh udah kerjasama seluruh stakeholder lah, ada komunitas, media, namanya tokoh-tokoh, ada tokoh masyarakat, itu tanggung jawabnya sama. Tapi Kak, sebelum PPKM dulu pernah nggak ada kayak kopdar gitu sesama komunitas di Pesawaran atau travel blogger atau yang sama gitu? Sering ya, kalau di Lampung lebih dominan itu akun info Instagram, itu kami sering. Dengan Pak Kadis juga sering, dengan Bapak-Bapak Kabit juga sering kami ngopi. Kadang ngobrol langsung ke kantor kepala dinas juga sering. Bapak-Bapak Kabit di Pesawaran ini justru ngobrolnya lebih santai lah di warung kopi, itu sering banget. Wah, berarti udah terjalin kerjasamanya sangat baik ya. Cuman sangat baik, kurang orang aja kayaknya ya. Kurang orang. Iya, Pak Bupatinya juga banyak belusukan kok Mas Pak. Lebih tahu Pak Bupatinya tentang Pesawaran dibanding saya yang akun keliling Lampung. Jangan-jangan. Iya, Pak Bupatinya hobi olahraga motor trail. Jadi jalur-jalur gunung hutan itu lebih tahu beliau dibanding saya yang mengangkat nama akun keliling Lampung. Berarti ya adventure juga ya. Adventure banget ya. Oke. Berarti jadi gini, mungkin ke Pak El nih. Ini kan tadi ada beberapa tadi sering kumpul-kumpul, sering ngopi katanya tadi, artinya bertukar pikiran atau mengeluarkan ide-ide gitu. Nah, ini selain hal tersebut tuh Pak, mungkin ada program-program khusus untuk yang dilakukan selama ini untuk Kemilau Pesawaran sendiri. Mungkin kan Kemilau Pesawaran kan mau tidak mau harus mentargetkan bukan brand awareness saja, tetapi kalau bisa jadi brand image gitu. Jadi kalau orang ke Lampung taunya Pesawaran gitu kan. Ada program-program khusus nggak Pak untuk ke arah sana? Ya, izin Pak. Tapi Mbak Mardia, kita menyesuaikan Pak dengan perubahan tren wisata yang lebih ke wellness tour, solo traveling, kemudian virtual tourism, dan staycation. Dan yang terakhir kalau nggak salah itu Pak Menteri sendiri semacam memberi penekanan lah ya, stressing kepada bagaimana setiap destinasi itu harus juga bukan menjual keindahannya semata, tapi sudah yang namanya CHSE, menyesuaikan dengan pandemi. Nah, CHSE itu karena ada kemandirian, kita beberapa kali ketemu kemarin dengan BI, dengan Bank Lampung Indonesia, maksudnya BI Indonesia Cabang Lampung. Kita kerjasama juga dengan pihak-pihak stakeholder lain untuk bagaimana destinasi harus memberi semacam kepastian juga soal CHSE ini, dan itu disertifikasi. Bahkan nanti arahnya Pak kita mandatorikan, artinya kalau misalnya mereka tidak ada sertifikasi CHSE sampai ke tahap penutupan operasional itu yang kaitannya dengan pengadaptasian situasi terkini pasca pandemi. Nah, kemudian dari sosialisasi branding sendiri di setiap acara besar kebetulan Pesawaran beberapa kali menjuarai di provinsi, bahkan mewakili provinsi untuk ke tingkat nasional. Kita mewajibkan seluruh sponsor itu, baik yang sifatnya main sponsor atau sponsor tunggal ataupun sponsor utama, memasang logo branding itu di setiap banner atau apapun bentuk visualisasi,
Cuma memang belum semasif yang seperti Mas Yopi bilang. Artinya kita tidak terlalu masif atau belum begitu masif konsentrasi kita ke logo branding itu, lebih kepada bagaimana destinasi ini punya semacam pemberdayaan terutama di tingkat desa. Begitu Pak Mardia. Oke. Mardia? Iya. Oh. Aku mau nanya nih Mardia, ke Mas Yopi. Mas Yopi, kira-kira ada nggak pesan-pesan untuk para pengunjung yang ingin berkunjung ke wisatawan gitu, untuk memanggil wisatawan untuk berkunjung ke Pesawaran nanti mungkin setelah PPKM? Apa aja nih kira-kira yang harus banget dikunjungin atau apa gitu? Aku pikir calon wisatawan ini udah pinter ya Mbak Mardia, tanpa kita promosi banyak mereka tuh sudah tahu. Apalagi sejak adanya jalan tol ini, aku lihat dari pengamatan langsung ya, sebelum PPKM itu mobil-mobil plat Jambi, plat Riau, plat Bengkulu itu sudah ada yang terlihat muter-muter di Kota Bung, padahal sebelumnya itu boleh dibilang hampir nggak ada lah. Jadi masalahnya sekarang ya tinggal nunggu PPKM-nya ini aja Mbak Mardia. Kalau aku sering memantau di Google juga ya, trennya itu wisata Pesawaran itu ya ada naik turun sama dengan wisata yang lain. Artinya setiap saat selalu ada yang mencari wisata Pesawaran. Saya sih justru bersabar nunggu PPKM-nya ini selesai gitu. Jangan datang dulu sebelum Pak Kadis, Pak Bupatinya bilang ini sudah oke, sudah clear. Gitu Mbak. Iya.